Gimana semuanya? Kamu ngerasa nggak sih efek dari penetapan tarif yang dilakukan sama Donald Trump ke negara kita, ke Indonesia? Mungkin belum kerasa ya saat ini karena Donald Trump ngasih waktu 90 hari untuk semua negara ngelakuin negosiasi. Kalau kamu ngikutin beritanya, pemerintah Indonesia udah ngelakuin beberapa cara untuk negosiasi sama Amerika Serikat. Tapi masih banyak dari kalian pasti nih mikir, lah kan aku nggak ekspor, jualanku loh cuman di Shopee, Tokopedia, di pasar atau cuman di depan rumah. Ngapain ikut pusing mikirin Donald Trump ngasih tarif untuk Indonesia atau negara lain, ngapain? Tapi gini loh, mungkin Donald Trump tuh nggak langsung ngasih tarif ke kamu nggak akan kerasa langsung kayak gitu. Cuman pemerintah kita bisa ngubah kebijakan ekonomi karena penetapan tarif yang dilakukan sama Donald Trump. Dan perubahan itu yang bisa langsung efek ke kamu, ke kita, ke semua UMKM yang ada di Indonesia. Mau kamu jualan kopi di warung, Starling, kamu punya usaha sablon, punya jual bakso 5 ribuan, terus kamu jualan apa aja lah. Semua itu akan berdampak karena yang bikin kebijakan adalah pemerintah kita. Tapi ya ini hokinya kamu ya, kamu bisa dapat videoku ini karena aku pengen ngebahas tentang 5 dampak yang akan terasa langsung sama kamu, pengusaha UMKM atau bahkan jualan pinggir jalan. Dan yang lebih penting, aku akan coba kasih solusi konkretnya. Semoga solusi dariku bisa kamu terapin dan bisa bermanfaat. Tapi kalau kamu udah coba solusi yang dariku, coba kamu komen di bawah, ada nggak sih perubahannya? Oke, kita langsung ke bagian yang pertama. Aku pengen ngebahas dari dampak yang akan langsung terasa ke UMKM. Yang pertama, kalau harga barang impor naik, artinya apa? Artinya bahan baku operasional juga ikut naik, men. Ketika barang impor itu nanti harganya naik, berarti biaya produksi untuk UMKM itu pasti akan ikut naik. Apalagi kalau bahan produksi, alat kerja, bahkan kemasan masih impor. Loh, kan aku belinya sama warung di sana. Aku nggak beli dari luar negeri. Nggak mungkin lah kena. Hey man, mungkin kamu beli plastik dari warung plastik yang ada di dekat rumahmu. Tapi dia beli plastik juga dari mana? Dia dapat produk plastik sebanyak itu juga dari mana? Dari pabrik. Pabrik dari mana bahannya? Apakah bahannya impor atau enggak? Kalau bahannya impor, ya kamu juga pasti akan kena dampaknya. Barang dari pabrik jadi lebih mahal, barang di warung langgananmu juga pasti akan naik juga. Efeknya apa? Ke kamu juga kan? Masih banyak loh pengusaha sablon yang beli tintanya itu tuh dari distributor asal Tiongkok, asal Cina, men. Coba bayangin gini nih. Misal sekarang harga tinta naik 10 sampai 15% aja. Sementara harga kaosnya masih di harga yang sama. Terus gimana? Lama-kelamaan marginnya akan tipis dan efeknya bangkrut karena nggak bisa nutup operasional kelamaan. Terus yang kedua persaingan pasar akan makin ketat banget sekarang. Perusahaan-perusahaan besar yang tadinya fokusnya mereka itu cuma ke ekspor, sekarang mereka masuk ke pasar lokal. Karena eh, cara untuk ekspor atau biaya di sana itu lebih mahal nantinya. Dan tantangannya buat kamu apa? Untuk kita UMKM kecil, perusahaan-perusahaan gede itu punya modal, men. Mereka bisa kasih promo besar-besaran, mereka bisa banting harga, bisa kualitas sama kayak tempatmu tapi harga jauh lebih murah. Terus UMKM kecil gimana? Mau nggak mau kan tetap keseret. Kalau ada yang harga lebih murah, pasti yang harganya mahal, kualitasnya sama, nggak akan laku. Kamu coba deh, kamu jujur sama aku. Ketika kamu datang ke pasar atau ke kemana ya, ke mall lah, jujur, kamu tuh ketika dateng lihat itu langsung beli atau cari pembanding dulu? Komen di bawah lo ya, komen di bawah. Aku coba kasih contoh ya, semisal nih pengusaha nugget homemade buatan rumah lah. Sekarang harus bersaing dengan produk-produk dari brand-brand besar yang tiba-tiba muncul di Shopee, di Tokopedia, yang tadinya nggak ada. Brand-brand besar itu bisa ngasih kayak promosi kualitas lebih terjamin, lebih bagus, terus harga bisa lebih murah, bisa ngasih bundling,
bisa ngasih diskon dan lain sebagainya. Sedangkan usaha homemade kayak gimana? Kalau mau ngasih diskon kegedean nanti nggak nutup operasionalnya dan lain sebagainya lah. Dan yang nomor 3, bantuan untuk UMKM akan lebih berkurang. Pertanyaannya tuh kenapa? Ya karena pemerintah akan fokus ke industri-industri yang besar, men. Karena industri besar atau yang ekspor itu tuh biasanya lebih menghasilkan uang ke pemerintah. Dari apa? Banyak. Pajak, potongan, biaya dan lain sebagainya. Kalau pedagang-pedagang kecil kita kan nggak sebesar mereka. Jadi bisa aja bantuan anggaran untuk UMKM kecil ini tuh dipangkas nantinya. Misalnya tuh kayak pelatihan yang dulu sebulan bisa 3 kali, sekarang bisa cuma 1 kali. Terus bantuan subsidi untuk bahan baku atau pendampingan bisnis dari pemerintah bisa aja nggak ada sekarang. Contoh nih, di salah satu desa, pengusaha ekoprint yang tadinya dapat bantuan pelatihan bisnis dari pemerintah, tahun ini nggak diadain lagi. Alasannya apa? Karena efisiensi biaya. Biayanya untuk ngebantu sektor lain yang berpeluang potensinya gede untuk pemerintah kita. Lalu yang nomor 4 yang ditakutin nih, daya beli masyarakat turun. Kamu ngerasa nggak sih sekarang tuh daya beli masyarakat tuh udah turun banget? Karena kalau harga bahan pokok aja udah naik dan situasi ekonomi global yang bergejolak, mereka akan lebih berhati-hati dalam belanja. Mereka beli cuman apa yang perlu dan sisanya ditahan. Dulu kan masyarakat kita terkenal dengan budaya konsumtifnya kan. Lihat barang lucu pengen dibeli. Lihat barang yang bagus nih kayaknya, padahal belum penting tuh, itu udah dibeli. Sekarang akan lebih hati-hati ke depannya. Alhasil UMKM yang jual produk-produk sekunder itu akan kena imbasnya. Contohnya ya, misal ada warung sembako yang tadinya jual mie instan ke 1 orang tuh sehari bisa 7, sekarang bisa turun cuman 3 atau 2. Terus kayak penjual gorengan yang ngeluh pembelinya berkurang drastis. Karena apa? Karena tempenya makin tipis, tahunya makin kecil. Yaitu semua berefek karena harga impor kedelai lebih mahal dari sebelumnya. Alhasil apa? Itu kayak lingkaran setan aja. Semua punya efek domino, men. Harga impor mahal, impor kacang dele mahal, akhirnya pembuat tahu, pembuat tempe mengecilkan ukurannya, akhirnya jual gorengan gimana juga lebih tipis lagi. Efeknya pembeli, loh mas kok makin lama makin tipis mas, akhirnya pembelinya berikutnya pindah lagi tempat lain. Yang jual gorengan gimana? Sepi. Terus yang terakhir nomor 5, masuknya barang asing yang bisa lebih murah. Pemerintah Indonesia membuka lebar-lebar peluang impor dari negara lain, terutama Amerika yang belum lama ini ya. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan dagang dengan mereka. Lah kalau nanti misal Cina ngancem kayak gitu juga gimana? Ya berarti bisa aja pemerintah Indonesia ngebuka juga sangat-sangat lebar dan sangat-sangat mungkin untuk barang-barang impor dari Cina atau bahkan negara lain ya masuk dengan mudah, harga lebih murah, dan apa efeknya? Sainganmu, men. Sainganmu bukan sama tetanggamu. Sainganmu sama Amerika, sama Cina. Jadi kalau kamu punya produk yang sama kayak mereka, hati-hati aja. Coba aku kasih contoh deh, pengusaha kopi literan di Tulungagung sekarang penjualannya tuh kurang banget. Kenapa? Karena ada kopi sasetan dari Amerika Serikat yang masuk e-commerce. Harganya bisa setengahnya dari harga kopi lokal. Padahal kualitasnya ya sama-sama aja. Dan mungkin harga kualitas kopi dari Tulungagung lebih sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang pecinta kopi tahu terlalu bedanya gimana, ya nggak? Tapi nggak usah khawatir. Di sini aku ngasih solusi nyata dan konkret yang bisa langsung kamu praktekin. Dan buat kamu yang udah coba praktekin, coba komen di bawah hasilnya kayak gimana. Tetap ya konsistensi. Nggak ada tanaman tuh dalam semalam bisa jadi bunga, bisa jadi pohon langsung berbuah, nggak ada. Oke, kita mulai di bagian yang pertama. Fokus ke produk lokal yang punya cerita dan unik.
Kenapa? Karena produk lokal yang punya cerita dan unik itu tuh susah ditiru sama produk impor. Karena yang tahu kebutuhan masyarakat kita harusnya ya dari masyarakat kita sendiri. Terus kamu tambahin aja narasi yang kuat atau cerita yang kuat dari produkmu itu. Semisal penjual jamu, kamu tambahin aja produk buatan sendiri. Sudah turun temurun dari kakek buyut sejak tahun 1982, diambil dari kebun sendiri, bahannya segar, fresh, organik. Itu semua bisa jadi nilai tambah buatmu. Kok cuma jamu? Soto banyak sekarang yang soto sejak tahun 1995 sudah berdiri. Jadi orang tuh, dari 1995 nih. Oh, resepnya masih sama, rasa masih sama. Wah, coba ah. Yang tadinya berpikir soto tuh enak nggak ya? Akhirnya, sudah sejak saat itu ada sampai sekarang masih ada, berarti ya ini terpercaya nih. Yang tadinya mungkin kalau dirasain biasa aja, tapi karena ada motivasi atau ada masukan itu ke kepala kita, akhirnya lebih enak sih daripada yang lain, lebih enak sih. Itu bisa kamu tambahin cerita di dalamnya. Nomor 2, perkuat distribusi lewat komunitas. Kamu jangan cuma ngandelin dari marketplace. Coba kamu mulai dari sekelilingmu deh. Kamu bisa ke keluargamu, ke RT, ke rapat RT ketika ada, terus ketika yasinan kamu coba di situ dan lain sebagainya lah. Tapi dari kelompok-kelompok terdekatmu. Semisal nih ibu-ibu nih biasanya tuh ikut arisan ya. Coba deh ibu-ibu kalau punya tas atau kosmetik dibawa Bu. Misal tas ya. Kalau ibu bawa tasnya, nanti kalau ada orang yang lihat ya, Bu, itu tasnya apa Bu? Kok bagus banget? Iya nih, ini tas buatan sendiri loh. Harganya murah banget bikin produksinya. Bahannya juga bagus nih, coba lihat. Oh iya Bu, bagus Bu. Harganya pasti mahal ya Bu. Murah, coba aja nanti tak WA deh harganya. Kamu bisa pesen sesuai desain yang kamu pengen. Dari situ kamu bisa nyiptain pelanggan yang loyal. Kamu gak usah mikirin ongkir dan lain sebagainya. Bisa dimanfaatin kan? Terus yang nomor 3, coba pangkas biaya operasional dengan cara kolaborasi. Coba kamu gabung sama UMKM lain untuk beli bahan baku secara kolektif. Atau coba sharing alat produksi. Bisa aja biayanya lebih murah. Bisa ngehemat biaya sampai beberapa persen. Contoh ya, nih ada 3 siswa dari desa. Mereka pengen punya usaha sendiri nih. Mereka mikir, akhirnya nemu ide untuk jualan es puding. Dari 3 anak ini, mereka punya peran masing-masing. Ada satu yang ngasih cupnya, ada satu yang bawain buahnya, ada satu yang bikin dan ngelengkapin yang lainnya. Gimana? Misal tadinya harus bikin 10.000 untuk 1 cup ya. Tadinya kamu harus bayar 10.000, sekarang dibagi 3, cuma 3.300 men. Gimana? Ada perbedaan harganya? Terus yang keempat, manfaatin semua program digitalisasi yang gratis. Pemerintah dan swasta itu banyak loh ngasih program pelatihan digitalisasi yang gratis sebenarnya. Bahkan ada yang ngasih alat digital gratis. Tergantung kamu mau nyari apa enggak. Nih, aku tahu yang biasanya aku ikutin ya. Aku tuh mampir ke YouTube channelnya Revo U. Di sana mereka nyediain pelatihan gratis selama biasanya 3-7 hari. Dan itu nggak dipungut biaya. Ya kalau kamu pengen yang berbayar ada yang lebih advance. Tapi ya itu tadi, kalau kita bisa manfaatin yang gratis dan bisa cuan dari situ, mungkin cuannya bisa nanti kita masuk lagi ke programnya agar kita bisa lebih cuan lebih besar lagi. Salah satu rekomendasiku adalah Revo U. Mungkin yang lainnya banyak sih, tapi aku yang sering ikut di situ dan banyak juga bahasa Inggris, tapi aku nggak ngerti, makanya aku ikutnya di Revo U. Terus yang lain lagi ada nggak ya? Biasanya Google tuh ada tuh, Google Drive-nya dulu pernah ada untuk belajar digital marketing. Atau kamu coba searching aja program gratis belajar online atau lain sebagainya lah. Searching aja. Banyak di internet banyak. Yang terakhir nomor 5,
jual versi hemat dari produkmu. Kalau daya beli masyarakat turun gimana? Coba deh kamu jual versi mini, versi hemat dari produkmu tanpa kamu ngurangin kualitasnya. Orang akan tetap beli karena kualitasnya masih terjaga walaupun kuantitasnya berkurang. Nah, makanya di sini masukinlah cerita di dalam produkmu. Apple itu bukan jualan handphone, Apple itu jualan cerita dan inovasi. Gimana? Merasa tercerahkan atau enggak? Tapi ingat ya, tanaman itu enggak akan bisa jadi besar dalam satu malam doang. Kamu perlu ngerawatnya, kamu perlu nyiram, kamu perlu ngasih rabuk, kamu perlu ngasih sinar matahari dan lain sebagainya. Begitupun di bisnis. Jadi kesimpulannya, meskipun kamu nggak ekspor, kamu tetap akan kena dampak dari peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika contohnya. Tapi untuk UMKM yang ngerti kondisi, kreatif, efektif, dan cepat adaptasi, kebanyakan dari mereka akan bisa settle. Kebanyakan dari mereka akan bisa bertahan, bahkan mungkin bisa dapat peluang dari situ. Jadi coba kamu tulis di komentar, kamu sekarang lagi usaha apa dan tantangan terbesar di usahamu itu apa? Biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau aku bisa kasih masukan dari sudut pandangku sebagai customer, mungkin nanti akan ku kasih, tapi tenang aja, setiap komentarmu akan ku bales dan pasti ku lihat. Oke, kalau kamu suka sama kontenku jangan lupa untuk like aja. Dan biar kamu nggak ketinggalan konten-kontenku yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng kuning, dan see you di next video. Oh ya, stay waras dan asal kamu tahu ya, kamu tuh lebih baik dari apa yang kamu pikirin. Bye-bye.